Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar berita melalui siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington, August. Ini saatnya Indonesia merdeka. Berarti Jepang benar-benar kalah. Berarti kita tidak boleh menunggu lagi. Para pemuda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Khairul Saleh, Kusnandar Subadyo, Wikana, Margono, Alamsyah, serta pemuda lainnya. Mereka semua sepakat untuk mendesak Soekarno-Hatta. PPKI tidak boleh menunggu PPKI. PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita harus bergerak cepat. Untuk bisa datang kapan aja. Kita harus desak Soekarno. Sepakat? Sepakat. Malam harinya, golongan muda pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari para pemuda. Adu mulut pun tak terhindar. Mereka menuntut agar pengumuman proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan cepat. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa meninggalkan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Kita harus merundingkan ini kepada PPKI, sebab PPKI adalah yang mengurus kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu kita sangat terbatas. Kalau Bung tetap seperti ini kami akan apa? Ini layarku. Bawa aku sekarang. Jangan tunggu besok. maksud kami bukan seperti itu, Bung. Kami hanya mengingatkan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia, namun usaha tersebut gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71, Jakarta. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rangas Dengklok. Jika proklamasi tetap kita berikan kepada PPKI, apa gunanya perjuangan kita selama ini? Lalu kita harus bagaimana? Kita harus bergegas menemukan solusi. Kita harus menculik Soekarno dan Hatta. Maksudmu apa, kawan? Benar, Soekarno dan Hatta harus dijauhkan dari golongan tua dan pemikiran kotor mereka. Maka kemerdekaan akan ada di tangan kita. Kaum muda membuat siasat yang unik. Mereka membagi kelompoknya menjadi dua bagian kecil yang bertugas membuat keributan seolah akan terjadi penyerangan di Jakarta. Khairul Saleh dan kawan-kawan mempengaruhi Soekarno dan mengatakan bahwa jika Soekarno tidak pergi dari rumahnya, maka ia akan ditangkap oleh Jepang karena dianggap sebagai pelopor penyerangan kaum muda di Jakarta. Diam saja kamu! Ada apa? Mereka menculik Soekarno dan Hatta. Apa? Hatta, kerjaan siapa ini? Syahrir.
Keesokan harinya, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada apa? Di mana Bung Hatta dan Bung Karno? Subarjo, Pak. Subarjo. Bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Di Jakarta tidak terjadi apa-apa. Berarti kita sudah membuang waktu kita sehari dengan sia-sia. Namun satu hal yang pasti, kami sendiri telah menyerahkan kawasannya kepada Suku. Si Akhir benar, kita harus kembali ke Jakarta. Benar, kita harus memproklamasikannya sekarang. Diam! Akhirnya, golongan tua dan golongan muda menyepakati bahwa pengumuman proklamasi harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Kemudian Soekarno mendatangi markas Jepang dan menagih kemerdekaan Indonesia yang telah Jepang janjikan akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pihak Jepang dan Indonesia berdebat. Untuk menghindari campur tangan Jepang, pembuatan rumusan proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Tadashiya Maeda. Perwira Jepang telah membantu Indonesia. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Bagaimana Bung? Tidak ada yang membawa teks proklamasi yang kita tulis. Kita bertiga, Bung yang tata bahasanya paling bagus. Tetapi Bung yang menulisnya. Iya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, Pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik atas permintaan Soekarno. Bersama BM Dia, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah Rumah Laksamana Maeda. Saat proses pengetikan naskah proklamasi, terdapat beberapa kali perubahan penulisan kata yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi sampai sekarang ini. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tiada bandingnya di dunia, karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan penjiwaku kepadamu rela ku beri. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap Berita proklamasi disebarkan melalui media cetak dan radio. Berita tersebut dengan cepat menyebar.
Rakyat kemudian berkumpul ke depan rumah Soekarno. Dalam keadaan Soekarno sedang sakit, ia pun menunggu sampai Hatta datang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Saudara-saudara, kini tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Harga bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami sekarang membacakan proklamasi itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.